Sekian. Mari kawan kita mulai hari penuh makna, belajar bahasa Indonesia indah bahasan, bersama asa kita melangkah menjelajah kata penuh warna, belajar berkarya dengan gembira di belajar bersama asa. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malihatul Amaliah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat pribadi. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu surat? Jadi, surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis. Nah, dalam surat sendiri berisi informasi-informasi yang tentunya dapat dipahami oleh pembaca ataupun penerima surat tersebut. Jadi, surat pribadi itu apa? Nah, surat pribadi merupakan sebuah surat yang berisi kepentingan ataupun keperluan individu yang ditujukan kepada perorangan. Jadi, surat pribadi ini biasanya ditujukan untuk orang-orang terdekat seperti orang tua, teman, ataupun saudara. Lalu, sebenarnya apa sih fungsi dari surat pribadi? Nah, jadi surat pribadi ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua, menjadi wakil dari si penulis. Yang ketiga, sarana dalam penyampaian ide. Dan yang terakhir, surat pribadi dapat digunakan sebagai sarana dalam pengembangan keterampilan berbahasa. Tapi surat pribadi memiliki ciri-cirinya tersendiri atau tidak? Tentunya ada ciri-cirinya tersendiri agar dapat membedakan dengan jenis surat yang lain. Nah, ciri-ciri yang pertama, surat pribadi ini tidak memiliki kop surat dan nomor surat. Bisa dilihat ya. Kop surat ini biasanya digunakan untuk surat-surat yang bersifat formal, ya, seperti surat dinas. Nah, kop surat ini berada di kepalanya atau di atasnya sendiri. Nah, kemudian di bawahnya kop itu ada nomor surat. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dalam surat pribadi biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yakni dalam surat pribadi memiliki salam membuka dan salam penutup yang bervariasi. Jadi tidak hanya terpaku pada satu kalimat. Contohnya kalimat Assalamualaikum. Nah, jadi dalam surat pribadi ini tidak terpaku pada kalimat tersebut, bisa bervariasi. Misal salam rindu, salam kangen, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari surat pribadi yang terakhir yakni penulisan surat pribadi ini cenderung bebas. Jadi karena bersifat semi formal, ya tidak memerhatikan kaidah-kaidah kepenulisan dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya langsung saja masuk pada contoh dari surat pribadi sekaligus strukturnya. Bisa teman-teman lihat ya, contoh dari surat pribadi ini. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat ini dibuat. Nah, kalau dalam contoh ini, surat ini dibuat di Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2022. Kemudian, struktur yang selanjutnya, nama dan alamat si penerima surat. Nah, kalau dalam contoh ini, nama penerima suratnya adalah Sena yang beralamatkan di Semarang. Kemudian salam membuka surat. Nah, pada contoh ini salam pembukanya cukup sederhana ya, yakni Hai Sena. Kemudian kalimat pembuka atau kalimat pembuka suratnya yakni, bisa teman-teman baca ya. Bagaimana kabar di sana gitu. Nah, kemudian bawah isi surat. Nah, isi surat ini ide, gagasan atau informasi atau ekspresi yang ingin disampaikan kepada penulis. Yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Isi suratnya biasanya tidak terlalu panjang dan juga tidak bertele-tele.
Kemudian setelah isi surat ada penutup surat. Nah, ini suratnya. Sudah dulu ya. Itu artinya surat ini sudah selesai. Kemudian terdapat salam penutup. Salam penutupnya kita penuh saja ya. Kemudian yang terakhir nama, dan biasanya terdapat tanda tangan. Nah, jadi yang terakhir itu nama pengirimnya. Kalau pada contoh ini nama pengirimnya yakni Asa, dan juga terdapat tanda tangannya. Nah teman-teman, selesai sudah materi surat pribadi ini. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Karena dalam surat pribadi ini ya berisi kalimat-kalimat yang kita gunakan sehari-hari ya, jadi mungkin mudah dipahami. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah menerima surat dari temannya ataupun dari pengagumnya mungkin, atau mungkin suatu saat teman-teman sendiri yang akan membuat surat pribadi itu untuk seseorang. Oke, mungkin cukup sekian materi surat pribadi ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya terlalu berbelit-belit atau sulit untuk dipahami ya, mohon maaf sekali. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.